kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis daripada surat Ibrani ini tidak dicantum namanya. Tetapi kalau kita baca dari pasal 1 sampai terakhir dan isi suratnya itu hampir semua teolog, semua orang mengakui ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Karena dia seorang yang ahli Taurat, orang Farisi yang tahu seluk-beluk tentang hukum Taurat dengan baik. Gitu. Nah, dan hukum dan surat Ibrani ini memang adalah surat yang ditujukan kepada orang Hebrew atau orang Ibrani. Nah, saudaraku, intinya sebenarnya mereka harus percaya kepada Yesus Kristus yang datang dan mati menebus dosa manusia. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, jelas mengatakan kepada kita di dalam pasal 10 ayat yang ke-25 tadi mengatakan, janganlah, katanya, kita ini kan kita ya, banyak orang ya, kita menjauhkan, artinya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, penulis ini ya, mengajukan orang Yahudi dimanapun berada harus berkumpul kan begitu. Nah, ini kita aplikasikan kepada orang percaya, kepada orang Kristen, bahwa orang Kristen diinstruksikan kita harus berkumpul sebagai jemaat. Maka itu kita mengatakan adalah pertemuan jemaat, persekutuan jemaat, atau kita juga mengatakan ada mata ibadah jemaat, ada juga kita mengatakan adalah kebaktian jemaat atau kebaktian minggu yang rutin yang kita lakukan tiap minggu. Dan juga kita ada juga gereja yang bertemu hari Rabu sebagai hari persekutuan doa. Nah, karena kita tidak bertemu secara tatap muka pada hari Rabu, kita pakai online. Pertemuan kita online gitu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sangat jelas dalam konsep gereja perjanjian baru, orang-orang percaya dimanapun juga, mereka harus ada namanya pertemuan. Ada persekutuan bersama secara rutin dimanapun mereka berada. Nah, kalau kita lihat konsep ini, sebenarnya di dalam perjanjian lama, nah kita mengatakan di dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan, ya, sebelum Adam dan Hawa ya, jatuh ke dalam dosa, nah mereka hidup di dalam ketidakberdosaan yang nama dengan innocence, tidak belum mengetahui hal baik dan jahat atau dosa, belum. Jadi Adam dan Hawa mereka berdua saja, tapi mereka ada bersekutu dengan hubungannya dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Ya, dengan jelas ya, Tuhan bersekutu bersama-sama di dalam Taman Eden, di mana Adam dan Hawa bisa bersekutu dengan Allah tanpa mereka merasa takut dan sebagainya. Mereka bersekutu bersama. Tetapi semenjak mereka berdosa, jatuh ke dalam dosa, persekutuan itu tidak ada lagi. Karena tidak mungkin Allah yang suci bersekutu dengan orang yang telah berdosa. Nah, tetapi Allah yang maha pengasih, dia maha pengasih kepada Adam dan Hawa yang diciptakannya. Diberilah jalan kepada mereka supaya mereka bisa kembali lagi bersekutu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, mereka harus menyelesaikan dosa mereka. Bagaimana cara menyelesaikan dosa mereka? Maka itulah mereka harus
membawa korban, menyembah Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan dengan membawa persembahan korban mereka. Nah, dengan dua anaknya itu yang menjadi bukti kepada kita bahwa Habel punya ibadah, Habel punya cara, itu yang diterima oleh Tuhan. Kain punya ditolak. Kenapa? Karena dia mau caranya sendiri untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Mau pakai caranya sendiri. Nah, yang Habel punya, itu yang cara Tuhan punya. Maka Habel punya diterima. Nah, Habel orang yang benar. Karena dipercaya kepada Allah yang hidup dan benar. Anda lalu tanya, kalau gitu kenapa dia dimatiin ya Pak? Kok orang benar dimatiin gitu loh? Nah, saudara, di sinilah bukti bahwa akibat dosa manusia, sekalipun katanya dia menyembah kepada Tuhan, menyembah Allah dengan caranya sendiri, tapi hatinya jahat, mau bunuh orang, bunuh adiknya sendiri, gara-gara karena dia punya ibadah tidak diterima. Nah, saudaraku, nah, hal yang punya itulah yang kemudian diturunkan kepada keturunannya, kepada Henok, kemudian diturunkan kepada Nuh, dan seterusnya kepada Bapak Abraham. Nah, jadi kita lihat bahwa pada zaman itu, ya, ibadah mereka, sembahyang mereka itu sangat simple, sangat sederhana kita mengatakan. Cara bagaimana? Kemana mereka pergi? Mereka membangun mezbah. Tahu mezbah ya? Mezbah itu untuk apa? Sebagai tempat untuk mengorbankan binatang. Dipersembahkan kepada sebagai ibadah mereka. Dan Tuhan menerima mereka. Mereka melakukan itu, mereka mendapatkan pengampunan. Nah, disinilah kita lihat saudara-saudara, bahwa zaman dulu, di dalam perjanjian lama yang dulu itu, mereka itu percaya kepada Allah yang hidup. Nah, mereka mempunyai hubungan, relasi, persekutuan secara pribadi kepada Tuhan dengan membawa korban dan membangunkan mezbah Tuhan. Dan Tuhan menerima mereka. Nah, sampai kepada Bapak Abraham, kepada Ishak, kepada Yusuf, dan juga kepada keturunannya yang 12 yang tinggal di Mesir itu. Nah, pada waktunya telah tiba, Tuhan memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir, ya, di mana Musa mengatakan kepada Firaun, bebaskan umat Tuhan, karena kami mau beribadah kepada Tuhan di gunung Tuhan. Ya, disebut gunung Tuhan itu di Gunung Sinai. Mau sembahyang istilahnya, mau menyembah Tuhan Allah, yaitu Elohim, Adonai Yehovah, yang itu ya. Nah, setelah itu kan mereka dibebaskan dan mereka pergi sampai di Gunung Sinai. Di sanalah Musa menerima hukum Taurat dan tata cara ibadah seremonial hukum Taurat kepada orang Israel. Nah, saudara, lalu mereka di sana menyembah Tuhan bersama-sama. Lalu mereka diperintahkan untuk membangun kemah suci, tempat untuk beribadah. Tahu kemah suci? Tabernakel. Di situ untuk menyembah Tuhan, untuk persekutuan mereka dengan Tuhan Allah yang memanggil mereka. Secara pribadi, mewakili keluarga, dan juga mereka secara bangsa. Nah, saudara, kita lihat ya, ada progresif ibadah dari yang sederhana, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemana mereka pergi? Mereka bisa beribadah, membangun mezbah. Nah, setelah umat Israel keluar dari Mesir, mau dibawa ke tanah Kanaan, mereka terima itu hukum Musa. Disitulah mereka mendapatkan instruksi, ya, tata cara ibadah yang bagaimana yang harus Tuhan mau, yaitu pertama di kemah suci. Oke, dari yang sederhana pindah ke kemah suci, kemudian lagi mereka terus berpindah-pindah, mereka tetap beribadah
beribadah di kemah suci yang dibangun oleh Musa. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka juga harus menyembah Tuhan di kemah suci. Pada zamannya Raja Saul, Raja Daud masih beribadah di kemah suci. Kemudian sampai tiba di kerajaan Daud menjadi raja, dia bilang, aku membangun bagi Tuhan, itu rumah Tuhan. Itu sebenarnya adalah bait suci. Tapi Tuhan bilang tidak boleh, nanti anakmu yang bangun, yaitu Salomo. Lalu Salomo bangunlah bait suci. Nah, dari kemah suci ibadahnya progresif, kita bilang. Pindah ke bait suci, tempat ibadah yang permanen. Yang Tuhan sahkan, yang Tuhan tetapkan. Semua umat, semua orang Yahudi, you dari utara, you dari selatan, you dari timur, you dari barat, kamu harus beribadah kepada Tuhan di mana? Bait suci. Nah, tata caranya ada. Boleh perorangan, mewakili keluarga. Nah, saya kasih contoh. Itu Elkana sama membawa dua istrinya. Satu, Hana. Hananya tidak amah. Namanya mandul ya. Nah, mereka pergi ke Betel. Sana ada kemah suci. Mereka melakukan hukum Taurat. Mereka berdoa. Mereka beribadah. Mereka menyembah Tuhan. Sana kan? Nah, Hana kan nangis-nangis. Oh, udah panggil Elohim, Adonai. Aku ini hamil, mandul nggak punya anak. Kasihlah aku anak. Kalau Engkau, ya Tuhan, memberi anak, nanti aku kembalikan kepada Engkau. Dia sambil berdoa, sambil nangis. Si bilang, perempuan, jangan mabuk ah. Dia kira dia mabuk. Aku nggak mabuk, aku hanya mau curahkan isi hatiku. Nah, akhirnya kemudian lahirnya Samuel ya. Samuel sudah lepas susu, dia kembalikan, kasih kembali kepada Tuhan supaya melayani di tabernakel. Nah, itulah Samuel menjadi nabi Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat progresif penyembahan itu dari sederhana, kemudian pindah ke tabernakel, kemudian pindah ke bait suci. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, nah, disitulah Tuhan mau apa? Orang Yahudi, umat Tuhan harus punya hubungan relasi dengan pribadi dengan Tuhan. Kemudian juga harus ada hubungan relasinya dengan sesama umatnya Tuhan. Ya mereka ada aturannya juga. Kalau ada mau ramai-ramai, ya ada aturannya menyembah Tuhan bersama-sama di dalam konsep perjanjian lama. Nah, saudara, sampai di zaman Yesus masih ada nggak ibadah di kebaikan? Iya ada. Yesus umur 12 tahun, dia dari Nazaret. Nazaret itu utara. Terus jalan kaki dan sampai ke Yerusalem. Di situ ada bait suci. Di situ mereka melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Yesus hadir di sana sama emak bapaknya itu kan dan familinya. Mereka melakukan hukum Taurat. Mereka beribadah. Saudara-saudara. Ya. Nah, Yesus orang Yahudi, dia pergi ke bait suci. Dia menyembah Tuhan. Maksudnya dia bersama-sama umat ada di bait suci yang mereka yang menyembah kepada Tuhan. Dan kalau sudah baca di akhir, dia selalu juga muncul ya, tampil gitu ya. Ya, membaca kitab suci. Ya, di Galilea ada sinagoge, di Yerusalem itu bait suci. Nah, orang Yahudi, Saudara, di mana mereka tinggal, mereka itu ada namanya tempat pertemuan khusus juga, namanya sinagoge. Di situ mereka membaca hukum Taurat, mereka belajar, anak-anaknya belajar Ibrani, membaca hukum Taurat dan sebagainya. Nah, itu persekutuan mereka loh, fellowship bersama. Ya, tapi setidaknya mereka setahun sekali harus pergi ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Nah, saya contoh lagi. Orang Yahudi harus pergi dan juga orang yang menganut agama Yahudi, Yudaisme juga harus pergi. Saudara ingat di Kisah Para Rasul? Sida-sida. Dia punya kitab loh. Dia dari jauh Ethiopia. Sampai ke Gaza itu naik ke Yerusalem lagi. Menyembah Yehova. Membaca kitab suci. Kitab suci apa? Yesaya pasal 53 dia baca.
Ya, seperti domba yang dibawa disembelih itu. Siapa itu sebenarnya? Nah, kan Filipus jelaskan dia. Nah, dia bukan orang Yahudi secara jasmani, tapi dia bangsa lain, tapi dia menganut agama Yahudi. Maka itu dia harus pergi ke suci di Yerusalem. Mereka tahu itu karena tuntutan hukum Taurat. Nah, saudaraku, jadi kita lihat bahwa sebenarnya ya hukum Taurat itu berakhir di zamannya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis yang kemudian itu yang mengatakan itu, lihatlah anak domba Allah itu yang menanggung isi dosa dunia ini. Nah, dialah yang harus dipercaya oleh orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi ya? Orang Yahudi menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Nah, saudaraku, karena penolakan inilah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit, kemudian mau naik ke surga, Yesus itu sudah berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di seluruh dunia ini. Nah, mereka yang percaya dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat orang Yahudi, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa para rasul-rasul, ya, mereka masih ada keyahudiannya, ya, mereka yang percaya itu setelah Pentakosta diturunkan, mereka masih pergi ke bait suci, kumpul ya di serambinya Salomo kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul. Nah, mereka masih berkumpul sesama mereka yang percaya loh. Nah, mereka hanya berkumpul di sana. Tetapi saudara-saudara, setelah mereka mengerti pengajaran-pengajaran para rasul, lalu mereka memisahkan diri dan mereka berkumpul di mana? Di rumah ke rumah. Nah, saudara kita lihat ya, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus ya, waktu dia memberikan the great commandment ya, supaya murid memberitakan Injil, dia tidak ada juga instruksi. Kamu murid-murid, you harus bangun gedung gereja. Ada nggak? Di Alkitab Perjanjian Baru sama sekali tidak ada perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-murid, kasih tahu kepada orang-orang yang percaya, kalian harus bangun, tanda kutip, rumah Tuhan. Nah, sekarang banyak orang Kristen salah paham. Kalau dia lihat ada gedung gereja dan salib, ini gereja, rumah Tuhan. Benar nggak ya? Enggak benar. Tadi secara hurufiah itu memang dalam konsep Perjanjian Lama itu bait suci itu memang rumah Tuhan dipanggil oleh orang Yahudi. Tempat persekutuan, tempat pertemuan, tempat orang beribadah kepada Tuhan yang hidup dan yang benar. Tetapi di dalam konsep Perjanjian Baru ya tidak dianjurkan, tidak ada instruksi harus bangun rumah Tuhan. Enggak ada. Tapi kita bisa lihat saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, bahwa orang-orang yang percaya, orang Yahudi saya bilang yang percaya Yesus yang tadinya berkumpul di bait suci kan, di serambi Salomo itu. Mereka berkumpul. Tapi setelah mereka banyak mendengar pengajaran Rasul, mereka mulai berkumpul di mana? Di rumah ke rumah. Nah, saudara melihat di Kisah Para Rasul, saudara coba kita lihat ya. Sangat jelas di Kisah Para Rasul, oke, mereka itu berkumpul di mana? Nah, mari kita lihat di pasal yang ke-2 ayat yang ke-41. Oke, nah saudara bisa lihat yang mereka telah dibaptis bertambah banyak, mereka bertekun 42 dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan. Perhatikan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah dipercaya tetap
bersatu dan segala punya mereka adalah kepunyaan bersama. Oke. Nah, ayat 48. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dari awal mereka orang Yahudi ya, kumpul di bait suci, tapi di bait suci mereka tidak melakukan perjamuan Tuhan. Kenapa? Yahudi, Yudaisme. Nah, mereka bersekutu bersama di mana? Di rumah, rumah ke rumah, bersatu, bersekutu, fellowship. Wah, ini gereja yang benar. Yang orang percaya berkumpul. Oh, saudara-saudaraku ya. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mendapatkan bahwa cara-cara gereja mula-mula berkumpul itu adalah memenuhi ajarannya Tuhan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan, sebelum Yesus mati, Yesus pernah bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kenapa pentingnya sumur Yakub? Nah, sumur Yakub bukan sumur yang lain loh. Nah, sumur Yakub itu yang dikasihkan Yakub kepada anak-anaknya. Jadi sumur Yakub itu memang berada di Samaria. 12 suku, atau yang kita bilang 12 suku, yang di selatan itu 2 suku yang ikut Daud, yang 10 itu ikut yang raja di atas, tapi menguasai Samaria itu ada sumur. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang sudah campur, not pure Jews. Jadi mereka sebelah orang Samaria, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Saya masih ingat orang Tionghoa punya juga satu perasaan begitu. Cungkuit. Wah, nih wakiao. Ngerti nggak wakiao? Keturunan. Saya original. You tidak original. Sampai hari ini. Lu kalau yang totok tuh sana. Kalau kita di sini ngomong di Jakarta ya, sikiok katanya. Tahu nggak sikiok? You bukan pure Chinese. You sudah campur. Ah, udah ya, ngerti ya? Sikiok Pak Surya ngerti. Pak Fran ngerti sikiok. Oke, saudaraku. Nah, kita kembali ke teks kita. Nah, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus sudah bertemu dengan dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu, kalau tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Bapa itu siapa? Allah Bapa. Dalam roh dan kebenaran. Bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, di gunung di Samaria. Apa maksudnya? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, betul nggak? Progresif penyembahan dari perjanjian lama konsep itu dalam innocence di Taman Eden dulu ya. Ya mereka kan bersyukur dengan Tuhan. Nggak ada acara-acara sembahyang Adam dan Hawa menyembah Allah Bapa langsung, nggak ada. Dan bersekutu. Tuhan bersekutu dengan anak-anak di taman. Ya, sebelum ada dosa kan? Nah setelah dosa putus itu nggak bisa. You harus selesaikan dosa baru kembali, baru bisa Anda bersekutu dengan Tuhan kembali. Nah kemudian baru kan di zamannya Abel itu. Nah itu sebenarnya zamannya namanya konsus. Hati nurani pakai mereka itu ya. Mereka membangun mesbah. Kemana pergi? Membangun mesbah. Menyembah Tuhan. Kemana pergi? Membangun mesbah. Menyembah Tuhan. Di mana saja mereka bisa menyembah Tuhan loh. Nggak pergi ke bait suci. Bait suci belum ada. Ya? Nah, baru kita lihat progresif kan berubah kan. Setelah umat Israel kan, keluar dari Mesir, menerima hukum Taurat,
tata cara seremonial, Tuhan perintah, Moses bangun kemah suci. Untuk apa? Karena kemah suci itu di mana adalah simbol kehadiran Allah, di mana umat secara pribadi dan bangsa menyembah Tuhan bersama-sama. Di mana? Kemah Injil, tabernakel. Kemudian mereka berpindah-pindah, tabernakel tetap ada. Nah, zaman Musa kemudian dibangun oleh Salomo. Bait suci. Pindah dari tabernakel, pindah ke bait suci permanen. Di pusat penyembahan Yudaisme yang disahkan oleh Tuhan. Bukan manusia. Tuhan bilang, aku hadir di sini. Umat Israel. Tapi umat Israel menolak Yesus. Akhirnya apa? Bait suci dihancurkan. Mereka tidak ada lagi tempat sembahyang. Sudah hancur. Timbullah di mana konsep baru yang diajar Yesus bahwa tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan di Yerusalem, ada bait suci, bukan juga di Samaria, di gunung sana. Artinya apa? Artinya orang yang percaya Yesus boleh menyembah Tuhan di mana? Di mana saja. Kalau Pak gini, Pak, boleh nggak saya menyembah Tuhan di warung? Kenapa Anda mengatakan kok warung? Kok kamu kok sampai mau sebut di warung? Ya di mana saja maksudnya. Tentu kita nggak di warung lah, kan tempat orang makan, itu nggak. Di rumah, kan begitu. Di mana lagi? Di gedung yang lain boleh? Boleh. Nah, kalau kita sewa di mall, boleh nggak kita beribadah? Ya boleh, kalau uang lu Anda banyak, kan begitu. Boleh, kita nggak menantang. Boleh nggak kita bangun gedung gereja, tempat pertemuan orang percaya? Oh boleh, tidak ada larangan. Boleh saja. Memang Yesus memang tidak ada instruksi kepada murid, bangun gereja, bangun kastel, atau bangun tempel. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Hanya pergi beritakan Injil. Kenapa ya? Tuhan tahu. Orang-orang yang percaya di mana saja. Matius 18. Seberapa, bukan seberapa. Jika ada 2 atau 3 atau lebih orang yang berkumpul di mana saja, aku ada bersama-sama dengan mereka. Kalau misalnya, keluarga kita dalam keadaan yang kacau. Kacau ya? Oke. Kita boleh kumpul sama-sama di rumahnya Pak Surya. Ini yang kekacauan, kan? Kita mau beribadah dalam tanda kutip, artinya bertemu sebagai jemaat. Kumpul, boleh nggak kumpul di rumah? Boleh. Kumpul di rumah saya nggak? Boleh. Saya ajaran Yesus dan Rasul. Kita kumpul hari apa saja, boleh. Nah, memang di dalam perjanjian baru, orang-orang percaya selalu kumpul pada hari Minggu, the first day of the week. Kenapa? Itu yang mereka lakukan. Nah, itu yang kita contoh. Nah, kenapa kita secara rutin berkumpul pada hari Minggu? First day of the week. Kita mengatakan itu hari Tuhan. Hari Tuhan di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, minggu depan kita akan mengenang kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita akan mengatakan perjamuan Tuhan untuk mengenang Yesus. Mati sampai dia akan datang kembali. Nah, jadi begini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa di surat Ibrani sangat jelas, ya. Nah, sangat jelas. Dia mengatakan demikian. Mari kita kembali ke Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita. Nah, kita kan orang-orang yang sudah percaya. Ini aplikasinya kepada gereja ya, kepada kita ya, gereja ya. Oke. Jangan kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan. Nah, di sini lain ditambah ibadah. Oke? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, harus giat katanya lagi.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi kita sudah membahas bagaimana gereja mula-mula mereka itu berjemaat, berkumpul, ya kan? Tadinya kan di bait suci. Nah, sekarang di rumah, di rumah-rumah mereka dengan khotbah dan mereka menerima pengajaran rasul-rasul ya. Kita berkumpul di rumah-rumah memecahkan roti. Saudara bisa sudah kita baca tadi, berkumpul, fellowship bersama. Tujuannya apa? Untuk memenuhi perintahnya Tuhan gitu loh. Sesuai dengan perintah Tuhan. Lu boleh kumpul di mana saja kan, menyembah Tuhan. Artinya Anda, kita, orang percaya tidak lagi menyembah Tuhan dengan cara konsep perjanjian lama. Kita ada di konsep perjanjian baru. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak perlu pakai lagi yang itu hukum Taurat, orang kawa kambing, ladang, dan persembahan sulung. Sekarang persembahan sulung jadi viral di YouTube. Itu pendeta-pendeta yang cari duit. Harus kasih persembahan sulung. Kalau engkau tidak kasih persembahan sulung, kamu akan sakit penyakit keluar darah. Kok pendetanya ngomongnya gitu sama umatnya ya? Anda kalau dengar begini, Anda harus cepat-cepat keluar dari gereja yang menipu orang. Persembahan sulung itu kan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Kita ini bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Kita ini adalah bangsa lain yang menerima kasih karunia Allah. Ya, Anda mau beri persembahan enggak? Sesuai dengan hati nurani Anda, dengan apa sikap hati Anda kan? Oh, boleh memberi persembahan Tuhan. Boleh nggak? Boleh saja. Bukan memberi persembahan sulung. Kalau tidak persembahan, kamu celaka. Wih, jahat. Kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Itu pendeta semua ini adalah menakut-nakuti jemaatnya. Akhirnya jemaatnya, gila aku, aku mati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus tidak pernah mengajar. Ada nggak Yesus mengajar tentang apa? Orang Kristen harus kasih persepuluhan. Dan juga para rasul. Bukan saya menentang orang mengkasih persepuluhan. Kalau menurut hati Anda mau kasih persepuluh, lebih dari persepuluh, 20, 30 pun boleh. Ya kan? Kalau mau kasih tarifnya tinggi, nah kan tarifnya kan kerap bilang, saya kasih tarif 32 ya, Indonesia ya. Nah itu Trump yang atur, gitu loh. Ini nggak bisa diatur oleh mereka atur gini sama cuma tidak boleh. Kenapa? Persembahan itu ya dari hati, saudara. Tidak boleh dipaksa-paksa. Kalau pendeta paksa, harus waspada. Ini udah nggak benar gitu ya. Oke, kita harus dengan sukacita. Ya Tuhan akan memberkati kita. Oke. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini jelas bahwa penulis surat ini ya, aplikasinya bisa kepada orang percaya. Kenapa, saudara? Sebelum ayat 25 ini, sebenarnya ada juga ayat-ayat yang di atas ini yang mengatakan kepada kita, marilah katanya ya. Coba saudara baca di ayat yang ke-22. Oke? Nah, ini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang mengalir. Nah, ini sebenarnya ya ini adalah perbuatan kita di dalam apa namanya perjanjian lama yang mereka kalau mau cucikan diri harus pakai begini macam-macamnya. Ini bukan di dalam konsep perjanjian baru. Nah, kita di dalam konsep perjanjian baru, kita disucikan hatinya oleh apa? Darah Yesus Kristus. Nah, tapi prinsipnya begini. Di sini ada mengatakan iman. Nah, iman itu apa? Nah, iman itu adalah trust. Ya, kita trust God, trust Jesus Christ, supaya dosa kita diampuni. Oke? Nah, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, pengharapan kita. Nah, orang Yahudi kan berpengharapan, oh Yesus Mesias datang, tapi mereka tolak Mesias. Gitu loh. Nah, kita orang yang bukan Yahudi, tapi terima Mesias.
Kita memiliki apa? Hope, pengharapan. Kita akan ketemu Yesus. Kita akan bersama dengan pengharapan kita. Kemudian terakhir itu, nah baru kita lihat ayat 23, 24 itu satu sebenarnya. Mari kita pegang teguh pengharapan kita sebab yang menjadikannya setia. Ayat 24. Nah marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini saling mengasihi. Orang Yahudi harus saling mengasihi. Yes. Kita orang Kristen harus saling mengasihi. Oh yes. Prinsipnya yes dalam gereja. Nah, kenapa kita harus bertemu, saudara, di dalam persekutuan orang percaya? Karena apa? Karena kita bisa saling menasihati satu dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena itu di sini di dalam ayat 23 sampai 25 ini sebenarnya ada namanya tiga kata yang sangat penting dalam Alkitab yaitu triologi. Pernah dengar triologi? Selalu ya, tiga. Triologi orang Kristen itu ada tiga. Faith, hope, and love. Wah, ini melambangkan seperti Throwing God, Trinity. Ya, hanya tiga yang sisa. Yang pertama, iman. Betul nggak? Pengharapan. Dan apa? Kasih. Yang terbesar dari tiga itu apa? Kasih. Kenapa? Kasih itu Kak Besar, karena dia sifatnya Allah. Kalau kita di dunia ini, kita kan beriman. Betul nggak? Percaya. Kalau kita sudah sampai ke surga, perlu iman lagi nggak? Coba. Perlu nggak iman? Perlu pengharapan lagi nggak? Pengharapan saya sudah sampai. Sudah ada di sana. Saya nggak perlu lagi, saya sudah ada sampai. Nah, tapi kasih karena itu adalah sifat Allah. Ya, Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah, kekal. Maka kita akan bersama dengan Allah kan. Nggak perlu lagi iman, nggak perlu lagi pengharapan. Selama you pun di dunia ini, you harus punya apa nah? Kita harus memiliki nama iman dan pengharapan dan kasih. Kasih itu apa? Nah, kasih kita di sini saling mengasihi. Kalau di surga kita yang sudah selamat perlu perlu saling mengasihi lagi nggak? Coba kita renungkan. Perlu saling mengasihi lagi nggak? Wah, kita di sana memuji Tuhan selama-lamanya. Itu kan. Nah, di dunia kita harus saling. Nah, karena itulah, saudara. Kenapa kita perlu bertemu? Seperti yang dikatakan oleh kita. Jangan kita lalai. Gitu. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan yang kita biasakan. Kenapa? Kalau kita tidak bertemu seperti yang kita lakukan, saudara, ya kita bagaimana kita bisa namanya saling mengasihi secara emosional. Bagaimana kita bisa mutual apa namanya mutual faith bersama dengan saudara seiman. Nah, sulit kan? Betul nggak? Kalau kita tidak bertemu, sering-sering bertemu, kita tidak bisa interaksi satu dengan saudara yang lain. Harus kita bertemu. Baru kita bilang bisa saling peduli, saling menasihati, saling mendorong satu dan saling mengingatkan. Saudara, ini sudah beda ini. You punya iman atau doktrin. You sudah menyimpang ini ya. Ada teman, ada saudara semua yang mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita selalu datang bersekutu, tidak menjauhkan diri dari pertemuan yang kita adakan, saudara-saudara. Nah, kelemahannya kalau tidak datang dalam persekutuan. Nah, ini kelemahannya apa? Anda tidak bisa menyalurkan namanya tanda kutip saling mengasihi. Saya mau tanya gimana Anda bisa saling mengasihi kalau Anda hanya terus pakai online. Coba perlu direnungkan juga. Oke lah Pak, saya kan kebaktian online. Jarak jauh. Bagaimana Anda bisa mutual faith? Paulus mengatakan, saya sudah tahu dengan iman kalian di rumah. Saya mau bertemu kalian. Supaya kita ada namanya mutual faith of me and you punya faith. Bisa ketemu kan? Bisa tahu. You imannya saya mau tahu.
sendiri, kan begitu. Makanya Paulus tulis surat. Ini pasal 1 ya, ada namanya mutual faith namanya itu ya. Bahasa King James itu. Itu harus ada. Kalau kita hanya online saja, itu kelemahannya. Kita tidak bisa apa namanya itu ya, mengimplementasikan tanda kutip how do we to love each other. Sulit. Benar. Kalau kita ketemu sini senang kita ketemu. Kita bisa secara emosional. Apa kabar Rizky? Happy, apa kabar kamu Dewi? Senang bisa dan kita bisa bersekutu secara emosional. Bisa saling mendengar, saling mengerti satu dengan lain. Itu gereja. Kalau hanya online saja, Anda bisa mendapatkan doktrin yang benar, bagus. Tapi itulah, Anda tidak ada interaksi persaudaraan secara emosional. Perlu renungkan ya. Ada yang mengaku Bible believers, hanya kebaktiannya online. Anda perlu pikirkan renungan kembali. Bagaimana Anda mengaplikasikan firman Tuhan kepada yang lain? Hanya lewat online saja. Anda tidak kenal, saya tidak kenal Jim Kim, saya tidak kenal Bricker, Robert Bricker. Saya nggak kenal. Saya hanya dengar YouTube-nya saja. Oh, oke. Tapi saya tidak ada namanya apa namanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini. Interaksi human relationship. Saya nggak ada. Kalau saudara di sini, semua saya bisa ketemu Pak. Ini kenapa ini adalah muncul. Kita punya emosional, ya kan? Kalau lewat YouTube kan saya, kenal si Hasilnya. Tapi saya tidak ada perasaan. How do I love him? I don't know. Because I never face it, I never see him. Hanya saya bisa doa. Nah, kan kita bisa doa aja pribadi-pribadi kepada mereka. Nah, karena itu betapa pentingnya bahwa jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan kebaktian kita, persekutuan kita yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memimpin kita supaya kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin.